Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil di Spanyol yang penuh dengan nuansa sejarah dan keindahan arsitektur, berdiri megah sebuah gereja tua yang menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat. Gereja itu dihiasi jendela kaca patri berwarna-warni yang memantulkan cahaya matahari dengan indah, memberikan suasana sakral di dalamnya. Setiap minggu pagi, gereja ini selalu dipenuhi jemaat yang datang dengan semangat untuk beribadah. Pendeta Felipe, seorang pria parubaya dengan karisma yang memukau, adalah sosok yang paling dihormati di antara jemaat. Dengan suaranya yang tenang namun penuh kekuatan, ia memimpin misa, memberikan pengajaran dan menjadi teladan bagi komunitasnya. Felipe tidak hanya menjadi seorang pemimpin rohani, tetapi juga seorang teman yang selalu ada untuk memberikan nasihat dan penghiburan. Gereja ini pun dikenal sebagai simbol keimanan yang kuat, tempat di mana warga kota menemukan kedamaian dan pengharapan. Hampir setiap hari, gereja tersebut menjadi pusat kegiatan agama. Jemaat menjalani kehidupan yang religius, menjalankan tradisi Kristen dengan taat. Felipe sering terlihat berkeliling gereja, menyapa jemaatnya dengan senyum hangat, dan memastikan setiap sudut rumah Tuhan itu tetap indah dan terawat. Setiap pagi, lonceng gereja berdentang, memanggil warga untuk berdoa. Di hari Minggu, Felipe memimpin misa dengan penuh semangat, mengingatkan jemaatnya untuk menjaga keimanan di tengah godaan duniawi. Selain misa, gereja ini juga menjadi tempat bagi berbagai kegiatan sosial, seperti makan bersama, dua kelompok, dan acara amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Gereja benar-benar menjadi pusat kehidupan, baik secara rohani maupun sosial bagi komunitas kecil itu. Hari Minggu itu dimulai seperti biasa, jemaat berkumpul dalam gereja dengan pakaian terbaik mereka, duduk rapi di bangku kayu yang sudah tua namun tetap kokoh. Felipe berdiri di depan altar, memberikan khotbah dengan penuh semangat, membicarakan tentang kasih dan pengharapan di tengah ujian hidup. Suasana terasa khusyuk dengan jemaat yang mendengarkan setiap kata-katanya. Namun, ketenangan ini tiba-tiba berubah. Gempa kecil mengguncang kota. Dinding gereja yang kokoh bergoyang, lonceng di menara bergema dengan bunyi yang tak terduga, dan lampu gantung di tengah ruangan mulai berayun dengan liar. Jemaat panik, beberapa berteriak dan merunduk untuk melindungi dirinya. Dalam keheningan yang penuh ketakutan, suara keras terdengar dari arah altar. Patung Yesus yang besar, simbol keimanan mereka, terjatuh ke lantai dan pecah menjadi beberapa bagian. Ketakutan dan kekacauan memenuhi gereja. Jemaat berteriak, beberapa menangis, dan lainnya berusaha mencari perlindungan di bawah bangku. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, suasana yang mengejutkan terjadi. Secara serentak tanpa direncanakan, jemaat mulai berteriak dengan lantang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu Akbar. Pendeta Felipe berdiri terpaku. Kata-kata itu jelas asing baginya. Ia tahu itu bukan bagian dari doa atau liturgi Kristen, melainkan kalimat yang sering ia dengar dari umat Islam. Ia memandang jemaatnya dengan kebingungan. Bagaimana mungkin mereka semua yang sangat taat pada ajaran Kristen tiba-tiba mengucapkan lafaz Islam tersebut? Tenang, tenang, seru Felipe dengan suara gemetar, mencoba mengendalikan suasana. Namun dalam hatinya ia sendiri merasa getaran aneh. Sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kata-kata yang terucap dari mulut jemaatnya bergema di telinga, seolah membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar teriakan panik. Kemudian keajaiban terjadi. Saat lafaz itu bergema di seluruh gereja, guncangan yang sebelumnya terasa semakin kuat mendadak berhenti. Tidak ada lagi suara dinding berderak, tidak ada lagi ayunan liar lampu gantung. Gereja kembali sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Para jemaat terdiam, menatap satu sama lain dengan wajah bingung dan cemas. Bisik-bisik mulai terdengar membahas apa yang baru saja terjadi. Kenapa kita mengatakan itu? Tanya seorang wanita dengan suara bergetar. Itu bukan doa kita. Felipe berdiri di depan altar, matanya tertuju pada patung Yesus yang telah hancur di lantai. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang terjadi. Apa yang baru saja ia saksikan? Kenapa lafaz yang begitu asing itu mampu menghentikan gempa? Setelah gempa reda dan ketenangan mulai kembali, Felipe berdiri di depan jemaatnya yang masih terkejut. Ia mencoba menjelaskan peristiwa tersebut sebagai ujian iman dari Tuhan.
Saudara-saudari, gempa ini adalah pengingat bagi kita untuk tetap teguh dalam keimanan, katanya dengan suara tegas. Namun ia segera menyadari bahwa wajah-wajah di depannya tampak penuh keraguan. Tapi pendeta, suara pria di barisan depan angkat bicara. Kenapa doa yang menyelamatkan kita tadi adalah lafaz yang bukan berasal dari ajaran kita? Kenapa itu doa dari agama lain? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi tegang. Jemaat mulai saling berbicara, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini berarti selama ini kita salah? Bisik seorang wanita tua di pojok ruangan. Felipe merasa terpojok. Ia tidak memiliki jawaban yang memadai dan keraguan jemaat mulai menjalar ke dalam hatinya sendiri. Ia berusaha meyakinkan mereka bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Tetapi ia sendiri tidak dapat mengabaikan fakta bahwa lafaz Islamlah yang menghentikan gempa. Malam itu, Felipe duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi Alkitab di mejanya dengan pikiran yang kacau. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benaknya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik hatinya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang penuh keraguan, Felipe memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Secara diam-diam, ia mulai membaca buku-buku tentang ajaran Islam dan membandingkannya dengan keyakinan Kristen yang selama ini ia anut. Ia membaca tentang konsep keesaan Tuhan, keindahan Al-Quran, dan kisah Nabi Muhammad SAW. Saat membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, Felipe merasakan kedamaian yang sulit ia gambarkan. Setiap ayat yang ia baca seolah-olah berbicara langsung ke hatinya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Ia teringat kembali kejadian di gereja dan merasa bahwa ini adalah tanda dari Tuhan untuk mencari kebenaran sejati. Setelah berminggu-minggu merenungkan perjalanannya, Felipe merasa bahwa waktunya telah tiba. Ia tidak bisa lagi menyangkal panggilan hatinya. Pada minggu pagi berikutnya, ia berdiri di mimbar dengan wajah tenang tetapi penuh keyakinan. Saudara-saudari, katanya, suaranya menggema di ruangan yang penuh jemaat. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menyampaikan khutbah seperti biasanya. Saya berdiri di sini untuk berbagi keputusan besar dalam hidup saya. Setelah banyak merenung, saya yakin bahwa saya telah menemukan kebenaran. Hari ini saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gereja itu menjadi hening. Jemaat menatap Felipe dengan mata terbelalak. Sebagian besar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, namun seiring dengan ucapannya yang lantang, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suasana mulai berubah. Beberapa jemaat menangis terharu, sementara yang lain merasa kehangatan luar biasa menyentuh hati mereka. Felipe berdiri di mimbar dengan air mata mengalir. Jemaat yang memenuhi gereja merasakan getaran emosional yang sama. Setelah Felipe selesai mengucapkan syahadat, ia mengangkat tangan dan mengundang jemaat untuk mengikuti langkahnya. Saudara-saudari, katanya dengan suara penuh keyakinan, saya tidak memaksa siapapun. Namun jika hati kalian juga merasa telah menemukan kebenaran, mari kita bersama-sama menuju Tuhan Yang Maha Esa. Hening menyelimuti ruangan tersebut. Lalu satu persatu jemaat mulai berdiri. Seorang wanita tua yang sebelumnya mempertanyakan lafaz Islam berdiri dengan mata berkaca-kaca. Saya ingin mengikuti langkah Anda, pendeta, katanya lirih. Dengan bimbingan Felipe, hampir seluruh jemaat gereja mengucapkan 2 kalimat syahadat secara serentak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana menjadi begitu haru. Air mata mengalir dari hampir semua wajahnya. Tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kedamaian yang luar biasa. Jemaat merasakan seolah beban hidup mereka terangkat, digantikan oleh ketenangan dan keyakinan baru. Hari-hari berikutnya, perubahan besar terjadi. Felipe dan jemaatnya sepakat untuk mengubah gereja yang selama ini ia menjadikan simbol keimanan mereka menjadi sebuah masjid. Keputusan ini diterima dengan hati terbuka oleh semua orang, seolah-olah mereka telah dipandu untuk langkah besar ini. Salib yang selama ini berdiri di puncak gereja diturunkan dengan penuh rasa hormat dan diganti dengan simbol bulan sabit.
Ornamen-ornamen gereja termasuk patung-patung dan lukisan dilepas dan digantikan dengan kaligrafi indah bertuliskan Allah dan Muhammad. Proses ini tidak hanya mengubah fisik bangunan, tetapi juga hati orang-orang yang terlibat. Felipe yang dikenal sebagai saudara Yusuf memimpin sholat berjemaah pertama di masjid tersebut dengan suara lantang melantunkan azan yang menyentuh hati semua orang. Kini, bangunan yang dulunya gereja menjadi pusat kegiatan umat Islam di kota kecil itu, menyatukan masyarakat dalam keimanan baru yang penuh kedamaian. Transformasi ini menjadi simbol keajaiban hidayah dan awal dari perjalanan spiritual yang luar biasa bagi Felipe dan jemaatnya. Kabar tentang perubahan gereja menjadi masjid dan syahadat massal yang dipimpin oleh Felipe menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Media lokal segera meliput kejadian luar biasa ini, mengundang perhatian dari seluruh negeri dan dunia internasional. Banyak yang kagum dengan keberanian Felipe dan jemaatnya untuk mengikuti keyakinan baru mereka. Artikel-artikel di surat kabar memuji peristiwa ini sebagai fenomena spiritual yang luar biasa. Namun, tidak semua orang merespon dengan antusias. Beberapa pihak merasa terkejut dan skeptis terhadap perubahan drastis ini. Bagaimana mungkin sebuah komunitas Kristen yang kuat tiba-tiba berpindah agama? Tanya salah satu tokoh masyarakat. Namun cerita ini terus berkembang. Felipe diundang ke berbagai program televisi untuk menceritakan perjalanannya. Dan ia berbicara dengan rendah hati tentang pencarian kebenaran. Kami hanya mengikuti panggilan hati dan petunjuk Tuhan, kata Felipe dalam salah satu wawancara yang menjadi viral. Kini, Felipe yang telah mengganti namanya menjadi saudara Yusuf memimpin masjid yang dulunya adalah gereja, yang ditunjuk oleh komunitas sebagai iman bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena pengaruh dan teladannya yang luar biasa. Dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, Yusuf memimpin sholat berjamaah 5 waktu. Ia juga mengadakan pengajian rutin, mengajarkan ajaran Islam kepada komunitas yang baru mengenal agama ini. Jemaat yang dulu mengenalnya sebagai pendeta, sekarang melihatnya sebagai pemimpin spiritual yang tetap karismatik, tetapi dengan misi baru. Masjid itu menjadi tempat yang selalu ramai, tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk belajar, berdiskusi, dan mempererat tali persaudaraan. Kehadiran masjid itu mengubah dinamika sosial kota kecil tersebut menjadi pusat baru yang membawa semangat kedamaian dan persatuan. Dalam waktu singkat, komunitas muslim baru ini berkembang pesat. Tidak hanya berdiri dari jemaat asli gereja, tetapi juga dari berbagai kalangan yang terinspirasi oleh kisah Felipe. Orang-orang dari kota lain bahkan datang untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Felipe atau Yusuf harus memotivasi komunitasnya untuk mendalami Islam dengan sepenuh hati. Ia sering mengingatkan mereka, kita harus menjalankan ajaran Islam dengan ikhlas dan penuh cinta, karena inilah jalan yang telah kita pilih. Banyak mu'alaf baru yang berbagi kisah mereka menceritakan hidayah mulai menyentuh hati mereka setelah melihat keberanian dan ketulusan Felipe. Dalam beberapa bulan, masjid itu menjadi simbol perubahan positif, tidak hanya bagi komunitas muslim, tetapi juga bagi kota itu secara keseluruhan. Setelah masjid pertama yang dibangun di kota kecil Spanyol itu berkembang dengan pesat, Felipe merasa ada panggilan lebih besar untuk menyebarkan pesan Islam yang telah mengubah hidupnya. Dengan dukungan dari komunitas muslim yang semakin besar, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan dakwah ke berbagai kota di dunia, membagikan kisah hidupnya dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kedamaian dan kasih sayang. Perjalanan dakwahnya dimulai dari negara-negara Eropa yang memiliki populasi Kristen yang besar, termasuk Italia, Prancis, dan Jerman. Di setiap kota yang ia kunjungi, Felipe selalu disambut dengan antusiasme dan rasa ingin tahu yang tinggi. Orang-orang dari berbagai latar belakang mendengarkan ceramahnya dengan seksama. Di Roma, ia berbicara tentang perjalanan spiritual yang mengarahkannya untuk menerima Islam setelah mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Saya tidak mencari agama, tetapi agama yang menemui saya, katanya dengan penuh keyakinan. Ia berbicara tentang pencarian kebenaran, tentang bagaimana Islam memberikan jawaban yang tidak pernah ia temui dalam ajaran yang dulu ia ikuti. Di Paris, Felipe mengundang banyak orang untuk hadir dalam diskusi terbuka di masjid yang baru dibangun di sana.
Ia menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan, tetapi agama yang penuh kasih, perdamaian dan kesetaraan. Banyak orang termasuk mereka yang sebelumnya skeptis tentang Islam mulai membuka hati mereka. Beberapa bahkan mulai mempelajari lebih dalam tentang agama yang sudah lama mereka ketahui, namun belum benar-benar mereka pahami. Setelah beberapa bulan berdakwah di Eropa, Felipe memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Asia dan Timur Tengah. Di negara-negara seperti Turki, Indonesia, dan Malaysia, ia bertemu dengan ribuan orang yang mendengarkan kisahnya dan merasa terinspirasi oleh ketulusan dan keberaniannya dalam memilih Islam sebagai jalan hidup. Di Jakarta, ia menghadiri sebuah konferensi internasional yang dihadiri oleh ribuan muslim dari seluruh dunia. Di sana ia berbicara tentang pentingnya persatuan umat muslim, mengingatkan mereka bahwa jalan menuju kebenaran bisa berbeda-beda, namun semuanya bermuara pada satu tujuan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Felipe menekankan pentingnya saling memahami antar agama dan membangun kedamaian dunia yang semakin penuh konflik ini. Kunjungan Felipe ke Mekah juga menjadi sebuah momen yang sangat berkesan. Ia merasa sangat terharu ketika pertama kali menjejakkan kaki di Tanah Suci. Di sana, ia merenungkan perjalanan spiritualnya yang dimulai jauh dari sana, dan bagaimana Allah telah membimbingnya hingga akhirnya dapat berdiri di depan Ka'bah. Di Amerika, Felipe berbicara di beberapa universitas terkemuka, mengundang para mahasiswa untuk melihat Islam dari perspektif yang berbeda. Ia menyampaikan pesan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang dapat membawa ketenangan dan kedamaian dalam dunia yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Di Afrika, Felipe merasakan sambutan hangat dari komunitas muslim yang sudah lama ada. Namun, ia juga menyaksikan bagaimana banyak orang di sana mencari pencerahan dan pemahaman lebih dalam tentang Islam. Di beberapa daerah, Felipe berkesempatan untuk berdialog dengan para pemimpin agama setempat, berbicara tentang bagaimana Islam bisa memberikan solusi atas berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Di setiap kota yang ia kunjungi, Felipe menjadi simbol perubahan yang dapat terjadi ketika seseorang memilih untuk mengikuti kebenaran dengan tulus dan tanpa ragu. Kisah hidupnya yang bermula dari sebuah gereja kecil di Spanyol kini menjadi inspirasi bagi ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Perjalanan dakwah Felipe tidak hanya berfokus pada penyebaran Islam, tetapi juga pada penciptaan jembatan antar agama. Ia seringkali berbicara tentang pentingnya dialog antar agama, terutama di negara-negara yang mengalami ketegangan antar umat beragama. Felipe percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan pemecah belah. Ia mengajak umat Muslim, Kristen, Yahudi, dan agama lainnya untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan memahami. Felipe, yang kini dikenal luas sebagai Imam Yusuf, terus melakukan perjalanan dakwah, memotivasi orang-orang untuk tidak hanya mencari kebenaran dalam agama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan kedamaian sejati. Beberapa bulan setelah Felipe memulai dakwahnya, terutama setelah kisahnya menyebar ke berbagai belahan dunia, beberapa gereja Eropa mulai diubah menjadi masjid. Meskipun perubahan tersebut bukanlah hal yang terjadi secara mendalam atau cepat di seluruh dunia. Kisah Felipe yang menjadi imam masjid dan mengubah gereja-gereja menjadi masjid memberi inspirasi kepada komunitas muslim yang semakin berkembang di Eropa. Dengan semakin banyaknya mu'alaf dan dukungan komunitas yang lebih besar, beberapa gereja yang sudah tidak aktif lagi atau gereja-gereja yang memiliki sedikit jemaat mulai dipertimbangkan untuk diubah menjadi tempat ibadah Islam. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa bulan hingga 1 atau 2 tahun setelah berita Felipe tersebar luas. Di kota-kota besar seperti Paris, Roma, Berlin, dan Amsterdam yang memiliki populasi muslim yang signifikan, beberapa gereja yang dulunya menjadi simbol kekristenan mulai bergeser menjadi masjid. Namun, perubahan ini tidak terjadi tanpa tantangan. Beberapa pihak konservatif dari kalangan Kristen menanggapi dengan keberatan, dan prosesnya seringkali melibatkan perdebatan sosial dan politik yang cukup intens. Meskipun demikian, perubahan tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan, mengingat kedamaian dan persatuan yang ditawarkan oleh komunitas muslim yang lebih besar. Gereja-gereja yang diubah menjadi masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat dakwah Islam,
tempat untuk belajar, berdialog, dan menjalin hubungan antar agama. Secara keseluruhan, proses ini kemungkinan memakan waktu antara 6 hingga 12 bulan untuk gereja-gereja pertama yang mengalami perubahan besar, dengan beberapa gereja lainnya mengikutinya dalam 1 hingga 2 tahun setelahnya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.